Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi biris. Woi, beberapa koin gue pada sangkut semua. Pasti kalian juga sama ya. Jadi gue nggak sendirian. Jadi gue banyak temannya juga ya. Oke, gue masih sangkut di Fortube ini yang paling dalam menurut gue ya. Jadi 172 juta menjadi 97 juta. Berarti sekitar berapa ya? Sekitar 75 juta. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Solana masih untung walaupun saya beli ngambil 300 ribu. Kemudian Tron oke lah, nggak apa-apa, nggak terlalu dalam. Si Dog nih dalam nih, saya beli belasan juta tinggal segini. Oke lah, nggak apa-apa ya. Sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 4.000 Tron. Nah, bagaimana caranya bang? Gampang banget, kalian cukup subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut, dan pengumuman giveaway akan dilakukan pada bulan September ini. Untuk waktu dan tanggalnya jadi masih saya rahasiakan. Jadi tetap stay on terus di grup Arjana Crypto. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, ini kan akhir-akhir ini sekitar berapa hari lalu ya, 3-4 hari yang lalu, dari hari Selasa itu kalau nggak salah Bitcoin mulai terjun bebas ke bawah, yang menandakan dia sedang biris. Nah, ada apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan Bitcoin dan altcoin lainnya itu sampai dump, sampai ke bawah? Oke, ini salah satunya adalah, dan di hari itu juga ketika si negara El Salvador meresmikan sebagai Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran di negara mereka, dan di saat itu juga Bitcoin setelah dia menyatakan, berapa jam kemudian harga Bitcoin langsung turun banget. Nah, jadi beberapa analis memprediksi bahwa Bitcoin itu desas-desusnya berada, siapa yang berada di balik penurunan harga utama Bitcoin adalah para analis telah mengolah data untuk memahami di mana kekalahan itu dimulai. Analogi dengan kecelakaan Maret 2020. Nah, kata dia adalah pasar leverage dijual tetapi pembelian investor semakin kuat. Nah, jadi kata dia itu ya, blast crash Bitcoin disebabkan oleh deleveraging, crash COVID berupa dalam derivatif yang beraksi berlebihan. Tetapi saat itu didukung oleh investor yang ini benar-benar berbeda dan misteri. Jadi Woji menduga bahwa penurunan itu terjadi sebagai akibat dari pinjaman margin dan bunga terbuka. Dalam efek domino klasik, posisi dibatalkan untuk menghasilkan kaskade likuiditas dan loop umpan balik positif yang sangat mempengaruhi harga spot. Jadi waktu hari Selasa itu telah melakukan aksi jual, langkah itu cukup keras dan volume besar Bitcoin dijual di pasar spot. Para peneliti mentweet di samping grafik yang menunjukkan di mana pihak-pihak tersebut telah memperoleh Bitcoin. Tetapi siapa yang menjual bukan holder, sebagian besar paus, dan sebenarnya yang membeli Bitcoin mereka baru-baru ini. Nah, put selanjutnya adalah SEC mengancam akan menuntut Coinbase atas program hasil kripto yang dianggapnya sebagai keamanan. Jadi, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat dilaporkan mengancam akan menuntut Coinbase atas program hasil kripto yang dianggapnya sebagai keamanan. Kemudian, CEO dari Coinbase itu berbicara adalah mereka menolak untuk memberitahu kami mengapa mereka menganggapnya sebagai keamanan, dan sebaliknya memanggil banyak catatan dari kami, menuntut kesaksian dari karyawan kami untuk mematuhi, dan kemudian memberitahu kami bahwa mereka akan menuntut kami jika kami melanjutkan ke peluncuran tanpa penjelasannya mengapa. Jadi di sini si pendiri Coinbase ini bertanya-tanya, apa sih yang membuat si SEC ini mengancam pertukaran Coinbase-nya. Nah, di sini juga jadi beberapa pendiri dari Coinbase ini menyatakan bahwa SEC ini telah berulang kali meminta industri kami untuk berbicara dengan kami. Masuklah, kami melakukan halnya di sini. Tetapi hari ini yang kami tahu adalah bahwa kami dapat menjauhkan LAN dari pasar tanpa batas waktu tanpa mengetahui alasannya atau kami dapat dituntut. Jadi kalau intinya, kalau kata saya sih dari percakapan mereka, intinya si SEC ini juga agar si Coinbase ini masuk gitu di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Sekuritas Amerika Serikat tersebut. Ya sebenarnya ada bagusnya juga ya buat menjaga keamanan orang-orang investor yang menggunakan aplikasi Coinbase, termasuk yang investasi ke cryptocurrency. Jadi mereka lebih yakin ya. Jadi itu mungkin ada tujuan yang bagus juga di balik itu dari SEC ya. Oke, lanjut. Nah, ini datang dari negara Singapura. Singapura mulai mencekal Binance, miliarder ini langsung hapus aplikasi dari App Store dan Play Store-nya. Jadi, regulator Singapura baru saja mengumumkan pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, Binance, mungkin melanggar aturan di negara tersebut. Binance yang dikontrol oleh miliarder Changpeng Zhao pun akan menghentikan penawaran di beberapa layanannya. Kemarin itu kan waktu beberapa minggu yang lalu lah, Malaysia sudah mulai menutup pertukaran Binance
di negara mereka. Dan saat ini mulai berkembang lagi di Singapura, dan mudah-mudahan Indonesia jangan lah ya. Jangan ya, karena saya di Binance juga mainnya. Oke, lanjut. Oke, ini sekretaris Presiden Putin Rusia bahwa Rusia tidak siap untuk mengadopsi sebagai Bitcoin sebagai alat transaksi di negara mereka. Waduh. Tapi nggak tahu ya, kita tunggu aja apakah benar atau tidak berita ini. Oke, lanjut. Nah, ini datang dari negara El Salvador. Republik El Salvador telah menjadi berita utama minggu ini karena negara tersebut mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada hari Selasa dan menjadi negara-negara bangsa pertama yang diketahui membeli aset kripto terkemuka. Laporan terbaru merinci bahwa penyedia pengiriman uang seperti MoneyGram dan Western Union bisa kehilangan hingga 400 juta US dollar per tahun jika dompet Chipo digunakan lebih banyak. Selanjutnya, pencipta World Wide Web, Tim Berners-Lee, telah menulis opini tentang mengapa Presiden El Salvador Nayib Bukele mengumumkan undang-undang tender Bitcoin di konferensi Bitcoin Miami. Jadi ini mungkin ya, jadi beberapa negara itu nggak setuju sebenarnya tentang Bitcoin itu sebagai alat transaksi, dan banyak banget yang ngecam El Salvador setelah mereka secara resmi pada hari Selasa kemarin menyatakan bahwa Bitcoin sebagai alat transaksi atau mata uang di negara mereka. Dan banyak sekali yang dirugikan, termasuk adalah pihak bank. Kemudian ini salah satunya Western Union adalah yang money changer ya, pertukaran antar uang ya. Kemudian mata uang tradisional yang memang sudah ada sejak lama di negara mereka itu mereka merasa terusikan gitu loh. Seperti misalkan di Amerika Serikat ya, yang sekarang kan dunia kan dominan dengan US dollar ya, sebelumnya dari tahun berapa itu sudah US dollar dominannya. Kemudian US dollar dan euro. Dan beberapa tahun ke belakang kemarin itu hampir digeser tentang adanya Bitcoin dan cryptocurrency ini. Jadi itulah mungkin beberapa regulator dan bank itu menolak tentang bahwa di negara mereka itu akan dijadikan Bitcoin sebagai alat transaksi atau alat pembayarannya. Nah, ini datang dari Gubernur Bank Sentral Swedia. Saya bilang tadi ya, beberapa bank ya. Sveriges Riksbank telah menolak Bitcoin sebagai alternatif yang sama sekali tidak masuk akal untuk mata uang fiat yang didukung oleh pemerintah. Berbicara pada konferensi perbankan di Stockholm, Gubernur Sveriges Riksbank, Stefan Ingves, berpendapat uang pribadi biasanya cepat atau lambat runtuh. Dalam komentar mereka lebih lanjut, dia mengklaim tentu Anda bisa menjadi kaya dengan berdagang Bitcoin, tapi itu sebanding dengan berdagang perangko, kata dia. Bener kan? Jadi beberapa bank itu nggak setuju sebenarnya tentang adanya Bitcoin, cryptocurrency, apalagi sebagai alat transaksi pembayaran. Jadi gunanya apa nanti bank nanti ya? Karena mereka sekarang menggunakan aplikasi exchange semua kan. Jadi nggak kepake lagi akhirnya, orang-orang nabung bukan di bank tapi nabung di exchange atau di Bitcoin atau di cryptocurrency, bukan? Paling bank nanti ini sebagai alat ini aja, alat penyalurnya aja lah, alat transaksi. Kita deposit dari bank kan, kita transfer tapi tetap ke exchange kan transfernya. Nah itu seperti itulah kurang lebihnya. Setelah di negara Swedia, ini sekarang ada di negara Meksiko nih. Adopsi Bitcoin di Meksiko sebagai alat pembayaran yang sah tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena Gubernur Bank Sentral negara itu menolak kripto dan membandingkannya dengan barter. Nah kan, saya bilang apa, banyak banget pihak-pihak bank itu menolak tentang adanya cryptocurrency. Oke, apa kabar holder Cardano? Nah, Cardano kan katanya tanggal 12 September besok itu bahwa peningkatan smart kontrak akan dilakukan. Ya, hitungan mundur ke hard fork Cardano, kontrak cerdas fase Gaussian mewakili langkah besar ke depan. Nah, jaringan mata uang digital Cardano berjarak 2 hari lagi dari hard fork yang akan datang pada 12 September. Kalau di tempat kita kan besok ya 12 September. Tapi kalau di negara mereka itu masih hari ini masih hari tanggal 10 September. Nah, maksud saya. Dan komunitas mengharapkan untuk melihat kontrak pintar yang fungsional ini dapat digunakan untuk keuangan terdesentralisasi atau DeFi, token yang tidak dapat dipertukarkan NFT, dan jenis aplikasi terdesentralisasi lainnya dApps. Kemudian Cardano telah berhasil menangkap kapitalisasi pasar kripto terbesar ketiga di antara 10.000 lebih aset kripto, tetapi selama 7 hari terakhir Cardano telah kehilangan lebih dari 16% nilainya. Jadi kan saya pernah bilang saya pengalaman dari Ethereum, kemudian Dogecoin, kemudian Bitcoin hard fork juga. Jadi memang ketika ada event-event besar itu belum tentu loh pada tanggal misalkan nih kayak seperti Cardano nih ya. Karena sekarang kan marketnya lagi miris nih. Jadi yang tadinya berharap Cardano bisa ke 3 atau 4 dolar kan, prediksi orang besar bahkan sampai 5 dolar. Taunya apa kan sampai sekarang ketika Bitcoin turun memang jadi tidak berarti ya eventnya. Sama ketika waktu itu saya masih tentang si Doge ya, sangkut Doge ya.
Jadi waktu itu kan pada tanggal 8 Mei 2021 itu ada Saturday Night Live. Dan di situ, di acara itu si pembawa acaranya mengundang si Kang Elon Musk itu untuk hadir dalam acara tersebut, dan di situ dia bilang katanya bakal membahas tentang Doge dan bakal menyebutkan Doge lah, intinya seperti itulah. Nah, kan tahapan-tahapan sebelumnya itu harga Doge naik tuh, bahkan sampai Rp13.000 kalau nggak salah ya. Tapi sebelum tanggal 8 Mei itu kira-kira tinggal akhir April lah ya, dia mulai puncaknya. Kemudian sampai awal Mei lah, awal Mei di antara tanggal 2 sampai tanggal 4 kalau nggak salah. Dan akhirnya kakak saya berharap kan ketika 8 Mei itu pasti bakal puncak harganya. Akhirnya saya belilah di tanggal 6. Saya beli itu tanggal 6 ketika itu harganya lagi koreksi sedikit, harganya 9.800. Dan ternyata apa? Setelah saya tunggu-tunggu, tanggal 8 Mei itu taunya apa? Harganya kembali lagi ke 7.000 sampai 6.000. Waduh. Jadi kan gimana tuh? Jadi ya Allah, saya berharap ini bakal jadi $1 kan, berharapnya begitu kan, karena saya rasa saya ngambil ini udah 9.800, ini udah koreksi lumayan nih, pikir saya kan begitu kan. Karena sebelumnya kan 13.000, kemudian 11.000 kencang ya kan. Taunya apa? Pas tanggal 8 Mei itu ya udah sempuh sampai sekarang belum ketemu lagi. Jadi begini, belum tentu ya, ketika memang ada event-event besar di hari tertentu itu biasanya sebelumnya atau sesudahnya. Jadi nggak mesti di pas tanggal tersebut dia langsung pam, nggak. Biasanya tahapan-tahapan yang menjelang di tanggal tersebut itu koin yang bakal ada event itu bakal secara pelan itu naik. Nah di situ mungkin puncaknya itu sebelum tanggalnya itu, dan setelah tanggal yang sudah ditentukan ya udah turun. Oke, kalau kita lihat Cardano ini sebenarnya masih peringkat ketiga di CoinMarketCap ya. Udah 1.111 triliun. Aduh, banyak banget nih duit orang ya. Nih, kalau kita lihat harga tertinggi dia nih, 44.000 ini cuman sampai berapa ya? Cuman hari tanggal berapa? Saya lupa loh. Ini kalau nggak salah pas akhir ini loh, Agustus loh kalau nggak salah ya, 44.000. Nah, pokoknya segitulah. Ya, oke lah, pokoknya itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat, semua ada disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.